dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah, Kau teramat indah. Oh, teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Semuanya, happy Sunday. Welcome to Ibadah Online Creative City Worship. Semoga teman-teman semua di rumah sehat selalu ya. Sharing hari ini akan dibawakan oleh Pastor Christopher Tapiheru. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. I know it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together.
I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just take one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know. You're stronger than you know. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just take one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. And when the night is closing in, don't give up and don't give in. This one last is not the end. It's not the end. You're gonna be okay. When the night is closing in, don't give up and don't give in. This one last is not the end. It's not the end. You're gonna be okay. Yo, what up, Creative Studio Worship, Christopher Tapi Heru di sini dapat kesempatan indah untuk bisa ambil bagian dalam ibadah hari ini dan juga bisa membagikan pesan Tuhan hari ini. Thank you buat kehormatannya. So, let's just dive in to it. Hari ini bakal ngomongin tentang prayer, ya, tentang doa, tentang pray. How it make us realize, ya, doa mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan, God is our hope and joy. Oke, kita akan belajar hari ini. Yang pertama akan bahas dulu tentang apa itu doa. Ya, hampir semua theologians ya di sepanjang sejarah menyatakan hal yang serupa seperti yang Martin Luther juga katakan, ya, bahwa doa itu seperti nafas hidup orang percaya. When you stop praying, you stop breathing, and you stop living. Makanya nggak sedikit kita yang walaupun masih hidup secara jasmani, tapi secara rohani sebenarnya udah mati. Karena udah lama nggak berdoa. Udah lama berhenti bernafas, berarti udah nggak ada kehidupan. Jadi katakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Di Alkitab ada contoh yang yang buruk, namanya Simpson. Simpson sepanjang menjadi hakim atas Israel, 20 tahun kurang lebih dia menjadi hakim atas Israel, dia nggak pernah sekalipun berdoa. Sekali-kalinya dia berdoa ketika dia terikat di kedua tiang. Dia dalam keadaan buta, nggak punya kekuatan lagi, dan benar-benar di situ pun karena dia nggak pernah berdoa, dia berdoanya salah kepada Tuhan dengan dimulai dengan kata-kata fitnah. Ya, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah fitnahan. Kenapa? Karena He will never leave us nor forsake us, and He will always be with us till the end of time. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan bukan manusia yang bisa ingkar janji. Right?
fitnah. Tuhan di mana kau? Kenapa engkau meninggalkan saya? Kalau gue jadi Tuhan, gue bilang kayak, maksud lo gimana sih? Nggak salah nih. Siapa yang ninggalin siapa kan gitu. Ya itu sebuah contoh yang buruk. Betapa seorang bisa digambarkan dipakai Tuhan luar biasa ya. Maksudnya karunia-Nya hebat. Ya, orang yang kuat ditakuti, jadi lelucon berakhirnya. Kenapa? Karena dia memutuskan untuk tidak memiliki kehidupan rohani, nggak peduli sama Tuhan, yang dia peduli cuma perasaannya sendiri. Ya, doa pertama adalah nafas hidup orang percaya. Efesus 6 ayat 18 itu ayat tema yang diberikan kepadaku. Tertulis seperti ini tentang berdoa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Ya, berdoalah setiap waktu, kita bernafas setiap waktu. Ya, berjaga-jaga dalam doa, kenapa? Karena roh penurut tapi daging lemah. Kerap kali ayat roh penurut tapi daging lemah suka dijadiin alasan untuk hidup dalam dosa. Untuk terus berkubang dalam dosa, hidup di situ. Karena ya mau gimana dong? Kan Tuhan Yesus yang bilang roh penurut tapi daging lemah. Ayatnya nggak lengkap. Roh penurut tapi daging lemah. Oleh sebab itu apa? Berjaga-jagalah dalam doa. Roh penurut tapi daging lemah bukan alasan untuk hidup dalam dosa, tapi justru alasan yang kuat untuk membangun kehidupan doa. Untuk hidup berjaga-jaga dalam doa. Ya. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 8 kita akan belajar tentang betapa doa mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Ya, Dialah pengharapan kita dan juga sukacita kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian. Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduan hatimu kepada Allah dalam doa dan permohonan, garisin kata-kata ini dengan ucapan syukur. Ini artinya harus dengan ucapan syukur, tapi kerap kali gini, karena orang jarang berdoa, kita jarang berdoa, bener nggak? Kayak orang yang jarang kontak, jarang telepon, cuman datang atau ngontek ketika ada perlunya, ketika lagi mendesak, dia nggak akan ada ucapan syukur, nggak akan nanya, apa kabar, udah lama nih, nggak gini, nggak pakai, langsung babi bu, langsung, lu punya duit nggak? Lu tolongin gue dong. Langsung begitu dalam keadaan panik. Dan nggak sedikit dari kita, ini karena jarang berdoa, dan cuma cari Tuhan kalau udah kepepet, kalau udah nggak tahu mau ngapain, kalau udah nggak tahu mau ke siapa lagi. Ya akhirnya begitu, doa kita, permohonan doa kita nih, nggak dengan ucapan syukur, tapi dengan kepanikan, dengan ketakutan, kekhawatiran, bahkan lebih jauh lagi dengan kayak keraguan gitu. Tuhan lu ada nggak sih? Maksudnya, lu dengerin gua nggak sih? Ya, lu sayang nggak sih sebenarnya sama gua? Lihat kata-kata itu. Ya. Hendaknya janganlah khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Di ayat sebelumnya dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, sebuah perintah buat nampaknya sukacita nih. Joy. Jadi pertanyaannya gimana caranya? Gimana cara kita bisa berdoa dengan ucapan syukur kalau emang kita lagi dalam keadaan yang panik, terdesak, mendesak, lagi urgent? Bisa. Ya bisa. Harusnya. Kenapa? Karena kunci untuk bisa bersyukur senantiasa adalah apa? Di dalam Tuhan. Ini kata enthusiasm. Antusias ternyata berasal dari root akar katanya dari bahasa Latin ya. En dan theos. En artinya di dalam, in, theos artinya Tuhan. Di dalam Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur, bersukacita senantiasa. Ya. Stay joyful in the Lord. And theos di dalam Tuhan. Dan sama hanya bisa bersyukur ketika kita benar-benar di dalam Tuhan sungguh-sungguh punya hubungan yang real dengan Tuhan, bukan yang bentuknya religius tapi yang relational. Ya, ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Prayer, this is what prayer does. Ini yang terjadi ketika kita berdoa. Ya, kita menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan, kerinduan kita, masalah kita, pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang terjadi. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang membuat orang-orang Kristen dipandang sebagai pilihannya cuma dua nih. Kalau orang dunia ngelihat kita, pilihannya cuma dua nih, antara mereka udah mulai gila atau mereka memiliki, atau kita nih memiliki yang orang dunia nggak punya. Ya, jawabannya yang kedua. Kita punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang membuat kerap kali kita dianggap jadi udah mulai kena mental. Kalau pakai bahasa anak sekarang tuh. Ya walaupun tentang mental health issues nggak boleh sembarangan untuk kita ucapkan seperti itu. Tapi orang dunia akan lihat nih orang-orang kayak udah mulai stres nih. Atau mereka memiliki yang kita nggak punya. Of course.
Kita punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang membuat kita akan kelihatan lose our minds, tapi enggak. Ya kita punya iman kepada Tuhan yang layak diandalkan, layak diharapkan. Kita punya pengharapan. Ya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Doa memampukan kita untuk berfokus kepada Kristus, sehingga kita bisa bersukacita senantiasa dan bisa berdoa, ya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan karena Dia memelihara hidup kita. Ya, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, atau lebih tepatnya, karena dari tadi ngomongin tentang Yesus, think about Him. Doa memampukan kita, memfokuskan kita untuk terus mengingat Dia, memandang Dia, ya, berharap kepadanya. Mengingatkan diri kita bahwa kita punya sukacita sorga. Ya, Kristus. Nah, berbicara tentang sukacita lebih lanjut, doa sebagai pengingat bahwa God is our joy. Ya, Mazmur 37 ayat 4. Satu ayat yang sebenarnya bagus banget, tapi kalau ditarik keluar konteks jadi miskin ya. Artinya jadi kurang. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan gini, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang kerap kali cuman fokus di bagian B-nya doang. Ah, serius lu? Gue bisa minta apa aja dan Tuhan akan kasih gue seperti yang gue pengen. Coba lihat ayatnya, perhatiin. Bergembiralah karena Tuhan. Gini, orang bete kenapa sih? Kenapa orang kesel? Kenapa orang kecewa? Kenapa orang marah? Ya, alasannya jelas. Karena nggak dapetin apa yang diinginkan hatinya. Bener nggak? Ya. Dan kalau kita bergembira karena Tuhan, siapa yang hati kita inginkan? Tuhan. Dan kalau kita menginginkan Tuhan, ya sebagai our joy, ya, more than just happiness, joy, sukacita kita, Ia akan memberikan kepada kita dirinya sendiri, yaitu yang hati kita paling inginkan. Dan doa sekali lagi memampukan kita, mengingatkan kita untuk menyadarkan kita that God is our joy. Dan aku tutup dengan doa yang diwajibkan ya bagi kita, teman-teman. Bukan diwajibkan sih, lucu aja sih ketika pertama kali dibahas tentang ini. Lukas 11 ayat 1 sampai berikutnya tentang doa Bapa kami. Aku ambil dari Lukas 11, coba kita lihat detailnya. Ya. Lukas 11 mulai ayat 1, dia bilang gini, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi nampaknya kalau murid-muridnya nggak minta diajarin berdoa, Yesus nggak ngajarin mereka berdoa. Kenapa? Karena bener nggak ada anak yang terlahir mesti diajarin bernafas. Nggak ada manusia yang perlu diajarin bernafas. Semua orang tahu cara bernafas. Dari lahir langsung menghirup nafas. Ketika keluar dari kandungan ibunya langsung tarik nafas. Welcome to the world dengan sambutan itu. Ya tentu dengan tangisan. Ya kita menangis pasti kalau lagi pas baru lahir kan gitu. Nggak ada yang perlu diajarin untuk bernafas. Ya, bahkan di bagian Injil yang lain dikatakan seperti kayak gini. Guru, ajarin kita berdoa dong. Masa murid-murid Yohanes diajarin berdoa, kita enggak? Nampaknya kalau nggak diminta, Yesus nggak ngajarin. Ya, untuk berdoa. Karena sekali lagi nggak ada yang perlu diajarin untuk bernafas. Ya, apalagi diwajibkan untuk bernafas. Benar nggak? Harusnya nggak ada dong yang perlu diajarin berdoa atau diwajibkan untuk berdoa. Nggak ada. We need Him. Kita membutuhkan Dia. Kita memerlukan Dia. Dan makanya kita berdoa. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, bahasa Inggrisnya bagus, whenever you pray, kapanpun kamu berdoa. Berdoalah seperti ini. Katakanlah. Ya, kita habis waktu kita, aku pakai Matius 6, ayat 9-13. Karena poin-poinnya lebih lengkap. Ya, Matius 6, ayat 9-13. Dikatakan demikian. Bapa kami yang di sorga. Jadi whenever you pray, kapanpun mau berdoa, berdoa seperti ini. Bukan sebagai mantra yang diucapkan berulang-ulang, yang jadi sebuah hafalan. Bukan, tapi dengan ini doa Bapa kami adalah doa ideal. Di mana doa ini diajarkan untuk memfokuskan kita, sikap hati kita ketika berdoa tuh mesti gimana sih, paradigma kita, ya pandangan kita tentang Tuhan tuh mesti seperti apa sih ketika kita berdoa. Ya. Whenever you pray, say this, berdoalah seperti ini, katakan ini. Bapa kami yang di sorga, dimulai dari sesuatu yang meyakinkan kita bahwa doa itu nggak boleh egois. Kenapa? Karena nggak dibilang doa Bapak gue yang di sorga, nggak. Bapa kami.
Ya, artinya kita harus mengingat, bukan kita doang anaknya, ada lagi anak-anak Tuhan. Ya, doa kita nggak bisa egois. Kita nggak boleh doa buat yang keburuk, buat kemalangan orang sehingga kita bisa diuntungkan dari kemalangannya dia. Nggak bisa kita berdoa seperti itu, nggak bisa egois. Ya, Bapa kami yang di sorga juga meyakinkan kita bahwa ada keagungan yang manis dari panggilan Bapa. Ya, dan ini melepaskan kita dari segala keraguan. Kenapa? Karena kita bukan hanya umat yang punya Tuhan, tapi anak-anak yang punya Bapa. Yang nggak selalu kasih apa yang kita mau, tapi selalu sediakan yang kita perlukan. Nggak usah diragukan. Ya. Bapa kami yang di sorga juga meyakinkan kita bahwa tidak ada kebenaran yang lebih menenangkan daripada kebenaran ini, mengetahui dan percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta adores us as his own children. Ini Francis Chan yang ngomong ini, aku suka banget. Yang nggak ada yang lebih menenangkan. Nggak ada kebenaran yang lebih menenangkan daripada tahu dan percaya that the most powerful being in the universe, adores us as his own children. Wow. Dan itu mengangkat semua keraguan kita, benar nggak? Karena kita anak-anak yang punya Papa. Dad is here. Everything's gonna be alright. Berikutnya, setelah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang mengingatkan kita sebagai orang Kristen, kita membawa nama besarnya Tuhan. Kita mewakili Dia yang baik dan kudus. Ya, artinya, dikuduskanlah namamu adalah sebuah permintaan permohonan supaya Tuhan memampukan kita, menjaga kita, supaya kita tidak mencemarkan nama besarnya yang kita bawa kemana-mana. Ini aku lulusan Universitas Pelita Harapan dan ingat banget ketika pakai jaket UPH, aku bawa motornya lebih alim. Dulu ya, kalau sekarang udah alim banget lah ya. Dulu zaman masih darah-darah muda, darah-darah panas, zaman kuliah kan kebut-kebutan dan segala macam. Tapi kalau pakai jaket UPH somehow aku takut dilihat kayak, anak UPH nyetirnya gini. Tapi gini, di luar dari jaket yang kita pakai atau instansi yang kita bawa namanya, jangan pernah lupa kita ini anak Tuhan yang bawa nama Tuhan, nama besar Bapa kita yang di sorga. Ya, jadi jangan ngasal hidupnya. Ya, dikuduskanlah namamu adalah sebuah permohonan, mampukan saya untuk hidup sesuai dengan predikat saya anak Tuhan, sehingga namamu namamu dikuduskan, semua orang revere. Ya, your name, oh Lord, permohonan itu. Datanglah kerajaanmu berikutnya. Kita meminta Tuhan untuk berdaulat sepenuhnya atas kita, hingga kita ingin mentaatinya dengan segenap hati dan tentunya joy, sukacita, bukan karena harus tapi karena pengen. Ya, cinta mengubah duty to delight, kewajiban jadi kerinduan. Ya, datanglah kerajaanmu, berdaulatlah atasku, gitu. Atur saya Tuhan, kan gitu ya. Ya, juga berdoa biar kita bisa show others, menunjukkan kepada orang lain what it practically looks like when Christ is King. Kira-kira secara praktis, secara nyata tuh kalau Yesus Raja tuh, kira-kira seperti apa sih kehidupan kita? Ya berapa kita hidup kayak kita raja atas diri kita sendiri, atas hidup kita sendiri. Dan kita harus bertobat dari mental ini. Kita harus tahu bahwa kita ini umat dari raja. Ya, kita punya raja. Kita bukan raja atas diri kita sendiri, atas hidup kita sendiri. No. Ya, turun dari tahta. Biar dia yang mengatur hidup kita, jangan kita yang sakar pedewek sesuka-sukanya sendiri. Ya, berikutnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Artinya apa? Kita menundukkan kehendak bebas kita, free will kita, di bawah kehendak Tuhan, seperti Yesus juga melakukannya. Yesus minta di akhir di doa Taman Getsemani, dia ngajarin kita. Minta aja. Dan kita anak kepada Papa, minta, tapi apa dengan mental? Apa habis minta, bilang ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Permintaan jikalau boleh, jikalau bisa, jikalau mungkin. Ya, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus bilang kayak gini tentang yang dia rindukan, yang dia inginkan, makananku, rezekiku. Kalau terjemahan lama bilang rezeki, atau kalau zaman sekarang hoki buat saya, kata Tuhan Yesus. Sukses bagi saya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kalau itu suksesnya Yesus, mestinya itu pula
suksesnya kita, para pengikut Kristus. Ya, kerinduan kita itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mampukan saya menyelesaikan apa yang Kau ingin untuk saya selesaikan. Kerjakan apa yang Kau ingin untuk saya kerjakan. Permohonan itu. Ya, berikutnya setelah berbagai ucapan syukur pengagungan di depan, berikutnya baru permintaan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini baru minta buat kita. Ya, sebuah kutipan dari doa yang Salomo pernah panjatkan. Nggak tahu dalam konteks bukan doa kayaknya ini. Amsal 30 ayat 8-9. Amsal 30 ayat 8-9. Salomo bilang gini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Mau ada nggak pernah berdoa gini? Tuhan jangan bikin saya kaya, tapi juga please jangan izinkan saya jadi terlalu miskin. Ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Lihat. Seperti yang Tuhan Yesus ajarin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa cuma buat hari ini? Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya. Artinya apa? Kita berdoa biar tiap saat kita diajar, belajar, dan mengingat untuk terus mengandalkan Tuhan. Day by day by day. Nggak ada momen di mana kita ngerasa nggak perlu berdoa, nggak perlu mengandalkan Tuhan. Kita selalu sadar bahwa kita memerlukan Tuhan. Ya. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya kan kalau kaya kan kelewatan jadi begitu, lupa. Kacang lupa kulit, lupa daratan katanya. Ya bahasanya kita tuh. Atau kalau aku miskin, maka dia bilang, jangan bikin aku kaya, nanti aku kayak sombong dan lupa, kayak siapa tuh Tuhan? Gitu ya. Atau aku miskin sehingga aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bahkan dalam permintaan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari pun dipenuhi juga dengan apa? Mampukan saya untuk mempermuliakan Engkau dengan seberapapun yang Kau percayakan dalam hidup saya. Ajarkan saya untuk mengenal kata cukup. Ya, makanya berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Bukan yang berlimpah-limpah, tapi yang secukupnya. Ya, berikutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pernah renungin nggak poin ini? Ya, kalau direnungin sebenarnya nyebelin, bukan nyebelin sih. Mind-blowing. Tapi juga heartwarming di saat yang bersamaan. Ya. Artinya gini sederhana, ampuni kesalahan kami sebesar kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Soalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya sebesar saya ngampunin orang. Kalau kita ngampunin orang kayak awas loh pokoknya, ya oke, tapi awas tuh sekali lagi. Kalau kita ngampunin orang kayak gitu, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya kayak gitu juga deh. Enggak kan? Kita pengennya kan diampuni seutuhnya, sepenuhnya. Kalau gitu ampuni juga, maafkan. Ya, yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Kita harus mampu berdoa seperti Kristus berdoa di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Ya. Dan tentunya berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Dan ini jelas bukan semata doa tolak bala, biar nggak kenapa-napa gitu. Enggak, bukan. Melainkan sebuah permohonan untuk diselamatkan dari kesesatan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, bukan dari yang nggak enak terjadi atau hal-hal kemalangan. Bukan yang jahat, siapa sih jahat? Iblis. Ya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya kenapa? Bisa masuk sendiri soalnya. Bener gak? Ya tapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena we cannot save ourselves. None can save themselves. Nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita bisa masuk sendiri ke dalam pencobaan, nggak perlu dibawa. Ya tapi apa? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Sebuah permohonan yang dipenuhi kerendahan hati, ketahuidirian, sadar. Ya siapa kita? Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya aku tutup dengan ini. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Karena seperti yang kita semua tahu, God doesn't miss a thing. Dia nggak pernah kelewatan satu hal pun dalam hidup kita. Nggak ada yang luput dari perhatiannya. Dibilang selai rambut pun kita tuh nggak akan jatuh tanpa seizin Dia. Semua helai rambut di kepala kita Dia tahu jumlahnya. Ya. Artinya apa? Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah kelewatan satu pun dan apalagi lupa. Nggak mungkin.
Dia nggak mungkin bisa lupa. Artinya kita nggak berdoa. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, melainkan untuk mengingatkan diri. Ada dua hal. Aku tutup dengan ini. Ya, we pray to remind ourselves. Ya, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, tapi untuk mengingatkan diri kita bahwa apa yang pertama, kita bukan Tuhan. Oke, semakin kita sering berdoa, kita semakin disadarkan. We are not the center of the universe. Jesus is. Ya, kita bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Ya. Doa mengingatkan kita bahwa kita bukan Tuhan. Dan yang kedua, yang menenangkan. Ya, yang akan membangkitkan sukacita. Selalu ketenangan. Mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan. Atau lebih jauh lagi, dalam kekristenan kita mengenal kita ini dimiliki oleh Tuhan. Bukan kita punya Tuhan, tapi Tuhan itu memiliki kita. Ya, dua hal yang diingatkan. Kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan, melainkan untuk mengingatkan diri kita bahwa kita bukan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita punya Tuhan. Dan aku harap apa yang aku bagi ini sederhana. Ini bisa membantu kita untuk nggak perlu lagi ya dipaksa untuk berdoa, diinget-ingetin. Ya, di dalam tanda kutip, di jadwal-jadwal, disiplin-disiplin, nggak perlu. He's the air we breathe. Ya, Tuhan adalah udara yang kita hirup. Ya, biar semua yang kita lakukan di dalam doa dan permohonan. Ya, semua tindak tanduk kita ini dalam nama Yesus. Kolose 3:17 bilang gitu. Biar apapun yang kita lakukan dengan perkataan maupun perbuatan, ya kita lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia, oleh Kristus kepada Bapa, ya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita. Dan sekali lagi aku berdoa sungguh-sungguh. Biar kita karena menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan, tapi kita punya Tuhan. Ya, kita akan lebih sering lagi berdoa. Dan sungguh-sungguh terus diingatkan that God is our hope and joy. Let me close us in prayer. Bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan. Bahkan masih daring seperti ini, kami aja nggak bisa ketemu satu sama lain. Kami bersyukur punya Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, Tuhan yang menepati janjinya untuk selalu hadir ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau. Dalam format apapun, Kau tetap hadir. Thank you. Kami tahu Engkau hadir karena suara-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami that you are here and you are near. Firman Tuhan itu dekat di mulut kami dan di hati kami. Tuhan cuma sejauh doa. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang mengubahkan kami. Biar benih yang telah ditabur firman Tuhan, yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Nggak jatuh di sembarang tempat, tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa terus berbuah, bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi sekalipun. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh membantu kami dalam berdoa, karena kerap kali kami nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ada kata-kata yang tidak terungkapkan. Tapi kami tahu Roh Kudus, Engkau membantu kami berdoa. Kami minta bantuan-Mu untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Ketika kami disadarkan kami yang perlu Tuhan, biar kami sungguh-sungguh menghidupi nilai itu. Semakin kami sering berdoa, kami semakin sadar akan kebutuhan kami, kebergantungan kami sama Tuhan, dan hanya Engkaulah pengharapan kami. Hanya Engkau yang layak diharapkan. Segala sesuatu bisa ada dan tiada begitu saja, tapi hanya Engkau yang tinggal tetap. Kami bersyukur memiliki-Mu. Kami bersyukur dimiliki oleh-Mu. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Stay safe and healthy. Thank you sharingnya Pastor Christopher untuk hari ini. Semoga firman Tuhan yang diberitakan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita dapat membagikan berkat itu kepada semua orang. Sekarang kita mau welcome teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita. Welcome to Creative City Worship. Jangan lupa untuk tap New Here yang ada di sebelah kanan layar kalian, di kanan atas. Nanti diisi biodata kalian di sana ya. Untuk teman-teman yang rindu untuk didoakan, tinggal klik tombol request prayer. Nanti tim doa kami akan membantu untuk mendoakannya. Tenang aja, nggak usah sungkan ataupun malu-malu karena ini sifatnya rahasia. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Untuk nomor rekening dan QR Code bisa dilihat di layar teman-teman ya. Dan sebelumnya tentunya kita akan berdoa dulu yuk.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Semoga firman-Mu ini bisa memberkati kami, menjadikan kami pedoman dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memberikan yang terbaik. Engkau berkati persembahan kami Tuhan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Creative City Worship juga mempunyai kelompok yang lebih kecil namanya Connect Community. Bagi teman-teman yang belum bergabung dan ingin bertumbuh bersama kami, silakan bisa langsung menghubungi Kodani. Setelah ibadah online kita hari ini, nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kita undang teman-teman semua untuk join. Nanti linknya akan di-share ya. Yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk follow akun Instagram Creative City Worship biar teman-teman juga tahu info-info terupdate mengenai ibadah online kita ataupun acara-acara lainnya. Dan untuk ibadah-ibadah online kita bisa juga diakses di YouTube-nya Creative City Worship. Jadi ibadah hari ini juga udah selesai. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Bye-bye. By your Lord, loved by your love. Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. For you have set me free. Take my hand, never let me go. You're forevermore. Touch my heart and your love is all that I need most. 'Cause you are more than enough for me. Yeah. Yeah, changed by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my record. So if it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More than forgiven, I am loved. I tell the